Oke, kembali lagi dengan channel Easy Komputer. Kali ini kita akan membuat animasi sederhana dengan PowerPoint atau PPT singkatannya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, oke, langkah pertama kalau kalian kepingin membuat animasi seperti biasa, kalian harus punya komputer terlebih dahulu. Di isi komputer menyediakan paket-paket perakitan komputer. Jadi kalian terserah mau milih paket yang varian harga berapa dan kebutuhannya apa. Dan di isi komputer juga menyediakan jasa untuk perbaikan masalah teknis-teknis di komputer atau printer atau laptop. Nah, jadi untuk selengkapnya ada di deskripsi, bisa dicek. Nah, oke, kita langsung saja membuat animasinya. Step pertama, kalian terserah mau membuat background animasi di PowerPoint terlebih dahulu, atau kalian mau mengambil gambar terlebih dahulu, gambar barang-barang yang kalian akan ambil. Jadi sebelumnya kalian harus menyiapkan barang-barangnya dulu. Contoh, saya menggunakan barang-barang yang ada hubungannya dengan komputer, jadi saya menggunakan barang-barang aksesoris komputer di sini. Saya akan memulai dengan mengambil gambar terlebih dahulu. Nah, untuk mengambil gambar, kalian usahakan menggunakan angle yang hampir sama lah. Usahakan sama angle-nya. Dari atas ya dari atas semua, dari depan ya dari depan semua. Bisa sebenarnya dari depan, mungkin lebih sulit sih, mudahan dari atas. Usahakan angle-nya sama, maka dari itu saya menyarankan menggunakan tripod. Nah, kalau untuk yang buat motret, kalian terserah mau pakai kamera atau mau pakai HP, terserah. Tapi cahayanya itu penting, cahayanya harus sama. Tapi kalau kalian ingin ingin menghiraukan teknik seperti itu, ya skill editing Photoshop kalian harus bagus biar menyesuaikan cahayanya. Nah, lalu untuk backgroundnya, ketika kalian memotret, kalian usahakan menggunakan background yang polos dan usahakan warnanya itu jangan sama dengan barang yang kalian dipotret agar proses editingnya itu lebih mudah. Jadi saya menyarankan menggunakan kain berwarna hijau, tapi kalau nggak ada ya kalian bisa di meja yang polos atau tembok yang polos juga bisa. Yang penting harus polos dan warnanya berbeda dengan barang yang kalian potret. Nah, setelah kalian ambil gambar, kalian sekarang melakukan proses editing. Terserah kalian mau menggunakan editing menggunakan apapun, menggunakan aplikasi Photoshop atau yang lainnya, terserah. Jadi kalian pertama sesuaikan cahayanya terlebih dahulu dan biar kelihatan barangnya, biar semakin jelas detailnya. Setelah itu kalian hapus backgroundnya. Kalian kalau di Photoshop itu ada fitur eraser, jadi di situ bisa buat menghalus sisi-sisi sampingnya yang masih kasar. Nah, setelah itu kalian masuk ke PowerPoint-nya. Nah, sebelum kalian membuat sebuah animasi, kalian harus mendesain tata letaknya terlebih dahulu, mendesain sesuatu yang harus dianimasikan terlebih dahulu. Jadi mungkin jika kalian mengambil gambar terlebih dahulu dan kalian belum bikin backgroundnya, kalian bikin background terlebih dahulu. Nah, contohnya seperti ini backgroundnya. Nah, setelah itu kalian masukkan gambar-gambar yang kalian sudah ambil dan kalian sudah edit, gambar-gambar yang kalian taruh ke PowerPoint. Kalian atur ukuran dan posisinya, terserah kalian mau mengatur besaran dan posisinya itu di sebelah mana. Nah, misal contoh saya menggunakan yang seperti ini. Nah, perlu diketahui kalau kalian ingin menaruh gambar barang-barang kalian ke PowerPoint, itu usahakan satu persatu, jangan bersamaan. Karena kalau bersamaan nanti terlihat berantakan dan akan semakin pusing nanti. Karena stepnya itu masih banyak banget stepnya. Jadi usahakan satu persatu, atur ukurannya, atur tata letaknya, baru kalian masukkan gambar yang satu lagi biar lebih rapih dan lebih. Oh iya, jangan lupa diberi ruang di sebelah tengah di situ untuk title. Nah, setelah itu step selanjutnya kalian buat title-nya di situ. Terserah kalian mau membuatnya title apa di situ, mungkin nama kalian, mungkin nama brand kalian dan lain-lainnya. Nah, kita menggunakan nama Easy Komputer dan logo Easy Komputer. Nah, kalau kalian sudah mantap dengan desain kalian sudah selesai. Sekarang kalian tinggal animasikan. Nah, ini bagian yang
sebenarnya kalau kalian bisa ya nggak rumit, tapi kalau kalian nggak bisa ya agak sedikit rumit. Nah oke, untuk animasi, jadi mungkin cara yang saya gunakan ini kurang efisien mungkin ya, karena mungkin banyak cara untuk membuat animasi ini, tapi saya menemukan caranya itu yang ini. Nah kalau ada yang beranggapan cara saya kurang efisien dan kalian punya cara yang lebih efisien, bisa di komen di kolom komentar di situ. Nah oke, kita lanjut pembuatan animasinya. Nah oke, pertama kita akan membuat animasi pergeseran barangnya terlebih dahulu. Jadi pertama kalian tentukan urutan-urutan barang yang akan kalian geser terlebih dahulu. Misal barang pertama saya menggunakan flash disk di situ. Nah jadi proses animasinya, jadi kalian geser ke kiri terlebih dahulu atau kanan, terserah kalian mau datangnya dari mana. Kalau saya dari kiri ke kanan, jadi kita geser ke kiri, keluar background. Nah ketika flash disknya itu sudah berada di luar background di sebelah kiri, kalian lakukan dengan custom path. Nah jadi kita klik gambar flash disknya, lalu kalian klik lagi posisi flash disk itu pertama berada, tapi ingat maju sedikit dan kalian mundurkan, lalu klik di belakangnya. Nah di situ. Nah jadi animasinya seperti ini. Nah jadi seperti geser ke kanan, ke belabasan, terus balik lagi. Nah seperti itu. Nah untuk backgroundnya, di background ini kan ada yang bulat-bulat itu di background yang saya buat. Nah itu kalau kalian mau menggerakkannya itu nggak apa-apa, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah kalau saya mau menggerakkannya, jadi saya lakukan metode yang sama seperti yang pertama tadi. Nah oke, setelah gambar pertama dan background pertama sudah dibuat, sekarang kita harus konsisten. Kalau kalian mau membuat backgroundnya terlebih dahulu, ya kalian buat backgroundnya sampai selesai. Kalau kalian ingin membuat gambarnya terlebih dahulu, ya kalian membuat gambarnya sampai selesai. Jadi biar rapih urutan dan mengatur timingnya itu lebih mudah. Jadi kalian konsisten satu objek terlebih dahulu. Jadi kita biar lebih mudah, kita menggunakan tim. Jadi yang satu itu tim gambar dan yang satu itu tim background. Nah ketika kalian sudah menyelesaikan semuanya satu persatu, ya mungkin itu adalah dalam tutorial ini itulah yang paling susah. Jadi kalian harus konsisten satu persatu. Jadi barangnya juga satu persatu, backgroundnya juga satu persatu, harus semua. Dan untuk melakukan hal itu membutuhkan waktu yang lama sebenarnya. Nah setelah kalian sudah selesai dengan semua itu, usahakan harus terpisah. Jadi misal tim background itu di atas di situ, animation pen-nya itu di atas, atau keyframe lah istilahnya di atas. Nah yang gambar itu di bawah. Nah jadi kita pertama atur durasi dan delay. Nah jangan lupa kalian blok semua pennya di situ, keyframe-nya di situ. Nah jadi kalian lihat di sini kan masih on click, kalian ubah menjadi with preview. Nah untuk tim background, setelah kalian selesai melakukan semua metode yang di atas itu, kalian blok semuanya itu, blok keyframe-nya, semua keyframe-nya kalian blok dan kalian atur durasinya itu 0,75 detik. Nah lalu kalau kalian sudah mengatur durasinya, kalian tinggal mengatur delay-nya. Kita mulai di keyframe pertama di situ, kalian mulai di 0,25 detik. Nah setelah itu kalian urutkan semuanya di situ. Jadi selisih antar keyframe 1 dan keyframe lainnya itu selisihnya 0,25 detik juga selisihnya. Nah jadi seperti ini bisa dilihat. Kalau kita lihat itu keyframe-nya seperti tangga di sini. Nah untuk keyframe background. Nah sekarang kita membuat animasi gambarnya juga sama. Kalian blok keyframe tim gambar di situ. Kalian atur durasinya itu 0,75 detik. Nah lalu kalian atur delay-nya itu, keyframe pertama itu delay-nya mulai di 1,5 detik. Nah jadi biar background-nya terlebih dahulu. Nah jadi background gambar, background gambar, background gambar, seperti itu. Jadi gambarnya itu di 1,5 detik. Nah lalu setelah itu kalian urutkan sama seperti yang atas tadi. Kalian urutkan itu selisihnya 0,25 detik selisihnya.
ke bawah, nah jadinya seperti tangga seperti itu. Nah, animasi awalnya itu hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kalian membuat animasi title-nya. Nah, kan sudah selesai itu animasi yang barang-barang sama background yang geser-geser itu sudah selesai. Nah, kalian tinggal membuat animasi title atau animasi intinya lah bisa di situ. Nah, untuk animasi title kalian bisa mainkan di detik ke 5. Jadi, nah kalau saya di detik ke 5. Nah, mungkin kalau kalian tergantung jumlah gambar sama backgroundnya kalian sampai detik keberapa. Nah, disitulah kita mulai. Jangan barengan dengan tim background dan tim gambar. Jadi setelah tim background dan tim gambar selesai, kalian baru membuat animasi title-nya itu bergerak. Jadi biar teratur, nggak berantakan. Nah, untuk animasi title atau logo yang akan saya buat itu animasi simple saja. Nah, jadi kita menggunakan background merahnya itu kita menggunakan pack in ke atas. Jadi, nah lalu 2 huruf I di situ di atas background di situ kita menggunakan pack in kanan dan kiri. Jadi terserah mau yang atas itu dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan dan di bawah sebaliknya. Dan harus arahnya itu harus tidak sama. Jangan satu arah, jadi harus dari 2 arah. Nah, untuk huruf Z ya di situ kita karena Z di tengah jadi kita menggunakan spinner. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kalian atur timingnya. Jadi pertama itu kalian atur timing dari backgroundnya terlebih dahulu. Jadi backgroundnya dulu yang keluar, lalu huruf I yang keluar dan Z jadi urutan. Nah, selisihnya saya buat 0,5 detik jadi selisihnya. Nah, untuk I atas dan I bawah itu kalian samakan delay-nya. Jangan diselisihkan jadi biar animasinya itu lebih sinkron. Jadi dia waktu geraknya itu sama yang I1 dengan I2. Nah, bisa dilihat hasilnya seperti ini. Nah, jangan lupa sebelum kalian mengatur timing kalian harus ubah dari on click ke with preview. Semua animasi harus seperti itu animasinya. Dari tadi harus seperti itu karena kalau kalian lupa, kalian tidak mengubah antara on click dan with preview, usaha yang kalian lakukan itu semua harus diulang dari awal lagi, jadi akan lebih pusing lagi. Nah, makanya usahakan kalian jangan sampai lupa untuk with preview. Selalu membuat animasi, lakukan with preview. Nah, lalu untuk teks komputer, nah di situ kita menggunakan whip ke kanan. Nah, jadi seolah-olah dia itu muncul ke kanan. Nah, untuk logo link toko di situ kita menggunakan pack in ke kanan. Semua logonya, 2 logonya itu kita pack in ke kanan. Jadi kita bikinnya itu simple tapi sinkron. Nah, lalu untuk linknya di situ kita buat dia menggunakan whip ke kanan. Nah, untuk icon link toko dan link tokonya itu usahakan kalian sinkron. Jadi icon tokonya itu durasinya sama, delay-nya sama, seret, nah sama, dan link tokonya juga sama. Jadi keduanya itu mempunyai selisih yang sama juga. Oke, cukup sekian tutorial membuat animasinya seperti ini. Jadi untuk selengkapnya kalian bisa cek di deskripsi. Oke, saya pamit undur diri. Coba.